Assalamualaikum teman-teman. Hari ini gue ke Happy Turtle. Sebelah gue udah ada Adit, sebelahnya Adit udah ada Satria. Yang dia tadi sempet gue ngobrol sedikit bahwa ini motor udah jadi sekitar 2 bulanan kan? Iya, 2 bulanan. 2 bulanan. Nggak hanya ketemu sesama Satria juga kan? Tadi ada apa ini? Ketemunya sama Pak Anto? Ketemu Poswan. 125 jet 2 kali. Sama terakhir RXZ. RXZ? Iya, RXZ. Gini loh bro, yang ya kalau masalah engine sih nanti gua akan bahas. Cuman sebenarnya yang gua bikin penasaran adalah lo itu kalau di perusahaan besar lu dicari brother efisien soalnya lu ngegas sendiri Ya. lu ngorek sendiri itu efisien begitu tuh, demen banget tuh perusahaan gede lu demen bener karena apaan? Mandiri. Kagak lu bicara cost pengeluaran sedikit, cukup orang satu bisa ngerjain semuanya kan? Iya kan? Kalau yang lain kan, lu misalkan mekanik sendiri, ada asistennya lagi. Ya. Belum joki juga begitu kan, ada istilahnya ada pelapisnya ya. Ada pelapisnya. Sebelum dia main, pasti kan udah di setting dulu sampai ketemu enak, baru deh lu biasanya. Gitu kan. Lu ini mau jadi mekanik atau lu mau jadi joki, brother? Ya, saat ini sih masih semuanya sih, karena kan gue belum nemuin pembalap yang Ini masalah lagi, ini timbul pertanyaan lagi, brother. Kan lu memilih gini. Lu maunya dibilang sebagai apa nih? Joki atau sebagai mekanik? Saat ini gua mau ke mekanik lah. Kagak lu aja. Beneran lu punya kemana, brother? Enggak, saat ini gua mau ke mekanik sebenarnya. Asli? Lu misalkan nih, ada joki nih. Ya. Yang apa namanya? Mencoba menawarkan diri. DM lo kayak WA lo kayak, "Bang, banyak juga sih kerjaan seperti itu. Gua jajal motor lo deh, tes motor lo deh gitu." Lo izinin emang? Terkadang gue lihat karakter seseorang dulu, karena kan gue awalnya juga pembalap kan. Gue lihat karakternya, karena kan saat ini menurut gue orang bisa bawa motor itu banyak. Sekedar bawa gitu ya? Iya, beda sama orang yang bisa ngerasain motor. Nah, gue juga harus paham dong, entah gue lihat dari cara settingnya, base time-nya sama gue seperti apa gitu. Berarti ketika misalkan nanti ada joki yang mau nyobain, lu juga nggak masalah juga? Gue nggak ada masalah, tapi tetap kita kan tetap perkenalan. Emang udah ada yang pernah lu bolehin bawa nih motor? Ada dulu, waktu dulu gue punya temen lama, sekarang di satu tim di Jawa Tengah kalau nggak salah. Dia oke juga sih, ada namanya Topik tuh, orang Tangerang. Kalau misalkan dia mau line up di sini, sementara dia jauh, kan nggak mungkin, brother. Nggak mungkin ya, tapi kan saat dia libur balap di sana, kontrak sama timnya, dia pasti suka main ke tempat saya juga, suka coba-cobain motor sambil dia sih maunya saya mau belajar kak gitu, saya sambil latihan, nggak masalah. Karir lu di joki, ini sudah tahun keberapa sebenarnya? Sudah tahun ke-7 ada. Tahun ke-7. Tahun ke-7 yang akhirnya lu memutuskan lu bikin motor sendiri. Iya. Ketika lu putuskan lu bikin motor sendiri, emangnya nggak ada mekanik yang bisa kerja sama lu sampai lu mesti jadi mekanik sendiri baru lu ngegas sendiri? Nggak ngerti sih, emang gua awalnya gua pengen bisa. Gua pengen bisa, gua pengen berkembang gitu. Lu pengen berkembang? Iya, dan gua juga suka kayak eksperimen, suka coba, karena kan pembalap yang terampil dulu kan nggak cuman kritiknya sedikit, semua pasti mau dicoba biar hasilnya lebih bagus lagi gitu. Gini deh bro, karena lu mengawali karir sebagai joki, ya. Ketika ada joki nanti yang mau cobain motor ini, persyaratannya kan tadi lu bilang, gue ngeliat dulu. Kalau secara time, lu bilang misalkan nih ya, time gue nih di motor ini sekian. Kalau lu bisa minimal sama, gue kasih bawa. Kalau enggak begitu modelnya. Betul juga. Karena kalau beda-beda tipis, gue risetnya pun nggak begitu sulit. Cuman kalau time mulurnya terlalu parah, gue juga risetnya juga lumayan banyak PR. Dengan gue sendiri aja yang bawa, lu kan begitu. Kalau kan, nah, tapi kan di satu sisi gue juga butuh pembalap, gue juga butuh sharing kan. Nggak ada puasnya juga gue buat sendiri, namanya gue egois kalau gitu. Mendingan gue butuh pembalap, butuh masukan lagi, kurangnya apa gitu. Sebenarnya gini brother, yang nggak ada salahnya juga sih. Malah kalau di
bicara risetan, lu jadi lebih paham kan. Gua korek di sininya, gua cobain, ternyata kayak begini hasilnya. Bener. Iya kan? Iya, benar. Yang kalau misalkan itu mekanik dan joki kan pasti kan ada sedikit miss ya. Ada ya, kurang kan? Sinkronnya. Iya kan? Komunikasinya agak sedikit kurang pas ya. Ketika lu bawa sendiri, begitu yang lu rasain berarti. Iya, kadang gua harus hafal karakter yang gua buat juga. Kalau sistem gua balap dulu kan gua harus pahamin karakter si mekanik ini, buatnya seperti apa. Jadi gue harus adaptasi dengan motor ini. Dan ketika gue bawa motor gue pribadi, gue bisa karakterin porting, korek sesuai yang gue mau, dan cara bawa gue bisa sesuai dengan gue yang gue buat. Seumpama nanti lo dapet joki, cuman karakter jokinya nggak yang seperti lo mau. Nah, gue berarti kan harus belajar ngikutin karakter pembalapnya dia seperti apa. Tapi ketika gue turutin nggak bisa ketemu, berarti pembalap itu harus ngikutin karakter engine kita. Emangnya ketika lo dulu masih bener-bener murni jadi joki, ada mekanik yang mau ngertiin lo? Ada, banyak selama ini sih banyak. Alhamdulillah. Berarti lo hitungannya tetap dimanjain ya? Iya. Masukan lo didengar gitu iya, kan? Karena kan kalau kita bisa hargain mekanik kita dengan baik, mekanik pun masih mau hargain jasa kita. Asal masih di jalurnya, nyetingnya gitu, risetnya. Ini semua 2 tak ya? Semua 2 tak. Lu 2 tak ya? Lo 4 tak nggak pegang ya? Jarang sih, jarang. Karena ada beberapa. Lahir di 2 tak sih. 2 tak kan? Itu ada di Jupiter bro? Ada, ya makanya kan ada 4 tak cuman beberapa, 1-2 aja lah. Itu juga buat berapa meter? 500 meter tapi buat di luar pulau Jupiternya. Jadi ketika gue sampai sini, tadi gue ketemu sama Mang Rijal. Mang Rijal apa ya? Asisten mekanik ya? Aspek lo ya itu ya? Untuk iya mas, gue nyampe sini tadi dia belum nyampe karena dia habis belanja dulu. Gue sempat ngobrol tuh sama Mang Rijal bahwa ada juga sebenarnya di belakang gue juga ada racking, cuman ownernya nggak mau disebut. Ya. Ibu juga menghargai itulah. Terus sama di depan itu juga ada Jupiter. Itu apaan sih? Jupiter enggak apa namanya itu? Apa nih batoknya apa sih? Astro Boy apa Sonic ya? Sonic. Itu Sonic gambar Sonic. Gambar Sonic ya. Nah, itu juga lagi udah disiapin cuman kayak ada trouble ya. Ada trouble semalam setting. Semalam dia nyeting terus kayaknya ada error dikit di headnya kayaknya deh. Lanjut ke Satria, brother. Ya, ini motor kalau lo turunin di gopemeter ya, kelasnya untuk kelasnya sih dibilang apa sih? Membran standar, api standar sih. Karbu kan gua udah RXZ bukan standar. Ini pakainya RXZ. RXZ karbu. Membrannya juga RXZ. Membran RXZ tapi kan nggak V-Force, nggak racing. Standar pabrikan. Standar pabrikan RXZ. Yamaha gitu ya. Yamaha CDI-nya. Itu nggak ngaruh ya regulasinya ya? Regulasi kan kalau untuk kelas Satria gini biasanya dia yang dipermasalahin di bagian pengapian sih. Magnet sama CDI? Magnet CDI sama membran V-Force atau enggak. Sisanya nggak masalah? Nggak masalah studi. Meskipun nyomot dari motor lain? Iya. Selagi nggak, apa sih bahasan sekarang tuh selagi nggak karbon, nggak racing, masih ketemu sih. Ini gue boleh bahas detailnya nggak bro? Boleh. Ini Robin namanya. Robin. Dari sono ininya. Apa namanya inspirasinya? Krek as nih brother, lu pakai krek as standar di stroke? Ya, krek as standar gua modif di balance di stroke. Berapa mili? Stroke up hampir 1,7. 1,7 mili? Iya, kalau ini. Di packing nggak sih bro? Packing sekitar 3 milian. Tebel juga ya? Iya. Packing 3 mili. Setangnya nggak lu pendekin emang? Enggak. Setangnya tetap standar. Karena gua kan ngejar TMB TMA-nya dia juga. Blok Satria itu menurut gua aneh. Karena udah gitu apa jenis sportingannya juga aneh, nggak kayak Ninja, jalurnya ya? Iya, jalurnya itu menurut gua aneh sih. Jadi kita harus hafal dulu pembelajaran sistem kerjanya dia kan. Baru lu bisa baru lu bisa buat, lu bisa garap. Setelah gua juga banyak pelajarin ke ya atas-atasan gua juga, iya, guru-guru banyak nanya lah ya. Sharing. Nah, stangnya pakai apa, bro? Untuk stang gua masih pakai standar Satria. Standar aja ya? Tapi cuma di stroke up. Stroke up, bore up juga lagi? Bore up, gua share pakai RG oversize 75. Headnya kenapa pas? Headnya kenapa pas abis ngikutin diameter piston, tapi kan nggak nongol deh, jadi nggak perlu buat nut yang terlalu dalam juga. Nggak pakai ya? Nggak pakai. Nah, sernya rata berarti itu? Sernya rata. Dia emang standarnya nggak, yang punya RG kan agak nongol tetap ada dome, cuman kan sisinya gapnya rata sama boring. Oh, rata ya?
kemarin gue kemana ya? Itu ada yang setelah dipakai gitu bro, setelah disetting beberapa kali gitu, itu geser kayaknya deh. Tapi sih 4 tak situ, boringan geser. Jadi mau nggak mau mesti dipapas lagi. Bisa iya, karena kan normalnya gap menurut gue setelah gue belajar itu harus ada gap 0,3, 0,5 gitu kan. Karena jarak seher main atas clearance-nya ya. Clearance belum lagi takut dia muai kan? Iya, belum lagi pas panas. Jarak ring sehernya juga. Nah, ini karbu Rexjet standar aja nggak diapa-apain? Di remer, di escape tapi nggak besar. Jadi maksimalnya remer Rexjet-nya aja. Rexjet maksimalnya jadi berapa? Ini jadi berapa? Ini escape di kondom ya? Iya, escape gua kondom tapi maksimalnya nggak nyampe 30 kan kayaknya. Kalau di lem bisa sampai 30. Oh, ini nggak lem-leman. Ngapa nggak sekalian aja digedein bro? Kalau emang bisa kan lumayan. Terkadang ribet juga peraturan sekarang main motor. Oh, itu kena regulasi. Kena regulasi, karbunya harus seperti apa. Kadang velocity aja diribetin. Padahal kan velocity cuman apa ya? Satu variasi bisa, satu kan juga penambah daya isapnya dia juga bisa, napasnya. Jadi velocity-nya ini nggak dipakai? Enggak, gua untuk karakter Satria emang jarang, malah bagian venturinya gua potong lagi. Biar muntahnya biar muntahnya lebih cepat. Pandikin lagi ya. Ini pengapian DC bro? Pengapian DC totalos, manetnya standar kopong. Bentar ya om. CDI-nya standar. Lagi lihat kok celana panjang nih hari ini. Karena gue udah janjian mau datang om. Hujan loh. Bro, lu pakai CDI nih? CDI-nya CDI? CDI Satria tahun 2001-2002 KGD. Dia itu panjang pulser di magnetnya lu ganti, dia satu set sama magnetnya lu ganti apa enggak? Enggak, gua apa namanya, magnetnya bawaannya dia? Iya bawaan dia, cuman kan gua timing api tetap. Nah itu dia maksud gua, lu panjangnya seberapa tuh jadi itu? Gua rubah. Tetap lu rubah ya? Iya, nah dengan pulser juga gua pakai Rexjet. Pulsernya Rexjet. Berapa, jadi panjang jadi berapa mili bro? Berapa mili nih panjang ini? Disebutin nggak? Nggak usah. Dia mikir lama kayaknya. Berarti itu udah rubah kan itu kan? Iya lah, banyak Satria juga lagi. Nah, kalau bobotnya sendiri tuh magnet lo entengin? Gue entengin bisa ke 700 sampai 600 graman. Karena kan gue pakai tetap bodinya tapi magnetnya gue nggak pakai. Gue hitung balancer juga kan. Nah, di kanannya berapa? Di kanannya gue kasih 1 kilo. Lebih kurang sedikit ya dari orinya? Kurangin dikit dong ya? Kecuali magnetnya agak jauh tuh ya? Magnetnya jauh. Nah, ketika lo pakai DC bro, ya. Ini ke aki gini loh. Ketika lo kan main nih, ini kita tahu ya, si Bolang ini memang kalau orang mau main cepet startnya main sama dia. Ya, nggak ribet. Nah, ngapain lo egois? Sayang mesin. Gue hampir semua video yang gue lihat, kayaknya lo lebih nyaman kalau start di sebelah kiri. Ya, kanan kiri. Udah gitu gue lebih nyaman gak ditutupin sebenarnya. Jadi buat apa ditutup-tutupin? Lu siap, gue siap, kita tembak gitu loh. Kalau ditutupin ya udah. Maksudnya ada orang berdiri di sebelah lo gitu? Iya, kadang dari lawan pun ngapain terlalu di private gitu, kelihatan ditutup-tutupin pembalapnya, mesinnya buat apaan? Gua aja sama anak-anak gua kadang nggak usah ditutupin, kasih gua ruang gitu, buat apa? Berarti lu pakai DC startnya nggak lama dong? Lama pun nggak masalah kan, semua sistem aki udah diperhitungkan ketahanan. Oke, misalkan nih bro, ya. Lu pernah ngalamin ini motor sebenarnya udah enak, cuman begitu akinya ngedrop di atasnya kan berecet bro. Iya pasti berecet. Nah di situ gue udah ngalamin saat setting kan. Sebelum gue siap balap, gue pasti udah siapin semuanya, dari setting ketahanan akinya berapa lama, engine fisiknya turunnya berapa drastis, dilamain gitu. Ini akinya pakai? Gue pakai aki TDR lithium. Kering ya? Iya kering. Lu ada voltmeter lagi berarti? Enggak, gue nggak pakai. Ini apa, aki TDR ini dia udah ada ya? Ada desain, ya ada tandanya ya? Ada baloknya gini buat lihat voltnya. Tapi kan tetap setiap main itu gue pakai buat charger dulu, buat cas dulu. Gini bro, itu CDI masih kuat ngumpan ketika minimal voltase di aki berapa bro? Berapa volt bro? Lu pernah ngeliat nggak bro? Misalkan nih 13 atau 12.6, 12.7, di bawah 12,5 dia bercet apa enggak? Enggak, masih kuat. Kecuali di bawah 12. Di bawah 12. Nah, mau aki lu besar pun gue udah pernah setting bercet pasti. Itu lu nggak pakai power up lagi? Nggak pakai power up. Begini aja udah aman? Begini aja udah aman sebenarnya.
untuk wiringnya, kabel-kabelnya pakai apaan bro? Enggak, kabel-kabel gue masih pakai kabel-kabel biasa sih. Sendiri aja? Nah, sendiri aja buat, yang penting kan penghambatnya nggak banyak. Dari bawah tarik langsung. Oke. Terus framingnya ini dipakai masih besi apa udah? Gua framing gua custom sendiri. Besi, setengahnya aluminium. Subframe-nya yang almu? Iya. Rangka badan awalnya, tengahnya nih? Tengahnya juga gue cuma ambil bagian sini aja. Ini gue roll ulang. Di roll ulang? Ke depan. Ringan-ringanin semua? Lalu disambung dengan almu itu? Almu, pas iya. jok itu ya? Iya, pas sambungan sini, ini almu. Total bobot kosong? Bobot kosong sempet timbang buat di 6 kiloan. 6 kilo? Tetap di 6 kilo. Karena gue ngandelin delta box ini masih besi tebel. Gue pernah setting di bawah bobot 5 kilo, pernah patah di bagian sini. Ini rangka kedua ya. Berarti ini ada kemarin itu pas di tulang emang lu potong. Maksudnya kok bisa patah gitu? Gue pakai besi yang ketebalannya 1,8 saat rangka pertama. Ya, platnya. Sekarang gue pakai besi normalnya, standarnya kan 3 mili. Aman. Ya karena memang dia tebel kan. Ketika lo kecowak sekalipun itu asal nggak di titik-titik yang krusial itu nggak masalah kan? Iya benar, asal nggak di titik. Dan ini kayaknya juga nggak semuanya luar dalam ya. Ada beberapa bagian itu ntar gue detailin ya. Iya. Yang sebelah ini di luarnya doang, dalamnya enggak, tapi agak ke atas ke dalam juga kan? Iya, karena kan di sini gue mentingin untuk pegangan engine-nya dia. Di sini pegangan engine juga. Di sini malah bobotnya lebih banyak kayaknya. Dia 2 pegangan mesin, sini pegangan shock. Gue udah sering modif, akhirnya melihat juga, akhirnya ya finishing seperti ini kuatnya. Tapi dengan fashion yang bagus, bobot yang nggak begitu berat. Daripada lo pakai plat yang lebih tipis, cuma resikonya begitu. Iya. Di depan segitiga? Segitiga gue pakai punya FU, cuman gue modif sendiri. Gue pakai segitiga atas juga bagian bawah. Gue bikin as tengah. Setengah. Tapi gue setengahnya aluminium. Oh, sambungannya. Sambungan. Oh. Ya jadi lo tetap nyolong bobot juga di situ ya. Tetap gue nyolong bobot di sini, di bagian segitiga kan bagian bawahnya itu lebih berat. Makanya gue bikin pakai segitiga atas semua di bagian bawah. Soknya pakai apa, Bro? Sok belakang gue pakai Moto1. Depan pakai Mio modifikasi, gue bubut-bubut. Tromolnya juga Mio berarti, Bang? Tromol gue custom. Kalau tromol enteng, sepasang bobotnya cuma 400 gram. Itu udah berikut bearing, bosing roda. Gue ngeliat tromolnya si Adit aja juga gitu, lentengnya enteng tuh. Iya, dia juga lumayan enteng itu dia tuh. Nah bro, tadi yang belum sempat bahas di engine adalah di bagian rasio. Lu pasti rubah ini rasionya. Iya, rasio gue rubah, tapi dengan hitungan gue pakai tetap hitungan Moto1 sih ketemunya. Oh, pakai mereknya Moto1. Gue pernah riset buat sendiri, nggak ketemu karena apa ya, jumlahnya aneh juga menurut gue, kayak portingannya, kayak model bloknya. Karena perbandingannya ya? Iya, posisi gigi 6-nya juga dia nggak berurutan, itu yang bikin rumit. Buat ngeklusinnya di mana? Ini yang lo full set gantinya? Full set ganti Moto1 gue pakai. Oh. Ketemu final gear berapa, brother? Kalau final gear bobot gua 41 1533. 41 bobot gua 41 kilo. Final gear gua ketemu di 1533. 1533. Ya, karena gua kan suka dongkrakan yang kuat kalau bawa motor. Nah, menurut lo siapakah di kalangan lingkungan lo gitu yang mendekati karakternya sama kayak lo ketika dia bawa motor? Topik itu yang orang Tangerang itu. PH. Topik Maulana, pembalapnya, boleh disebutin nggak? Apa? Pembalapnya Bayu Bangun Persada. Oh, oke. Dia dulu pernah ikut lama saya, belajar bareng kita. Oh, cuman kondisinya ya dia di sana. Kondisinya gitu udah kontrak dia belajar. Sementara ini juga lu belum ada lagi kan? Belum ada lagi ya. Gua tetap kalau dia lagi ada partai, dia pasti gue suruh bawa karena komplainan dia cepet nangkepnya, kalau di gua juga cepet. Jadi ya agak repot juga ya ketika lu punya mekanik lo mantan joki yang masih aktif.
Jadi dia punya target sendiri di motor itu time sekian gitu kan, dan berhasil lo pecahkan. Kalau ada yang lebih bagus, lo dengan senang hati. Dengan senang hati malah. Iya kan? Malah gue belajar lagi juga. Cuman ya lucu aja sih. Semua diambil aja sendiri, dia ngorek sendiri, dia ngebut sendiri. Ya tapi nggak apa-apa juga sih, sah-sah aja, nggak masalah aja. Dan yang hebatnya lagi adalah dia itu masih sempet ngerjain motor-motor yang lain. Ada motor orderan, ini motor pribadi juga ya lo ya? Ini ada, ini customer. Itu customer? Ya, customer juga, customer. Ini motor kirim di luar pulau juga. Dan masih banyak lagi di rumah, cuman gua nggak bawa. Sempit tempatnya. Ya lu di sini berapa bulan sih, Bang? Gua baru sebulan. Tanggal 8 gua sebulan. Tanggal 8 ini baru sebulan? Iya, baru sebulan. Baru sebulan. Sebenarnya sih lebih enak yang kemarin ya. Tempatnya lebih enak yang kemarin ya. Cuman kemarin gua di garasi. Di garasi cluster itu dikit-dikit masuk grup gua. Rame. Nyalain motor harus jalan dulu ke Ion. Aduh, pusing. Akhirnya lu geser di sini lah ya. Iya, udah gitu batas jam kerja kan jam 6 udah nggak boleh kerja berisik. Jam 6 sore ya. Kalau di sini? Kalau di sini gua kadang sampai pagi. Iya, di sini pinggir jalan. Iya. Buat teman-teman yang mau ke sini boleh lu tinggal follow aja tuh Happy Turtle, IG-nya kan. Iya, Ntar nomor teleponnya juga gua cantumin di link deskripsi. Ada beberapa bahasan sih, gue sih lebih tertarik juga di belakang ini nih, di belakang gua naruh kamera itu tuh ada Jupiter. Cuman kan tuh belum kelar ya. Kalau udah kelar nanti gua akan boleh kan gue bahas itu bro? Boleh. Kelar itu boleh. Maksud gue kelar lo riset, udah ketemu gitu, gue kesini lagi ya? Iya boleh. Gue bahas itu ya? Iya. Soalnya kan, ya lo belajar 4 tak dari mana dia nih? Iya. Tiba-tiba bikin 4 tak. Banyak ada 2 motor. Gue ngeliat nih Gerinda duduk juga belum ada, dia bikin campnya di mana? Mungkin dia juga udah mulai sedikit banyak ngobrol sama senior-senior kan? Iya. Iyalah, sukses terus ya brother. Thank you ya. Ntar gue kesini lagi ya kalau itu udah kelar ya. Aman. Assalamualaikum.